Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah inspiratif yang menyentuh hati. Seorang janda bule pemilik ladang sapi di Australia jatuh cinta pada buruh muda asal Indonesia. Bukan karena harta, tapi karena kejujurannya. Namun, ketika cinta mereka diuji oleh warisan, perbedaan budaya, hingga fitnah dari masa lalu, mampukah mereka bertahan? Inilah kisah nyata yang akan menggugah hati Anda, tentang keberanian, cinta lintas batas, dan ladang yang tak pernah menyerah pada takdir. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Yuk, kita mulai kisah ini. Pagi masih dingin di dataran tinggi Queensland. Kabut tipis menggantung di atas padang rumput yang luas, menyelimuti ladang sapi milik keluarga Elston dengan aura yang hampir mistis. Embusan angin membawa aroma tanah basah, jerami, dan aroma susu segar yang baru diperah. Di kejauhan, gemerincing lonceng sapi bercampur dengan suara riuh burung kookaburra yang tertawa dari dahan pohon eucalyptus. Di antara pemandangan tenang itu, seorang pria muda dengan kulit sawo matang dan tubuh ramping membungkuk memeriksa kaki seekor sapi perah. Ia mengenakan jaket flanel bekas dan celana kerja yang sudah pudar warnanya. Kedua tangannya cekatan, meskipun tubuhnya menggigil. Namanya Ardi Prasetyo. Ia baru 2 minggu bekerja di peternakan itu, dan setiap harinya ia datang lebih awal dari semua pekerja lain. Margaret Elston, atau yang biasa dipanggil Maggie oleh para pekerjanya, berdiri di balkon rumah utamanya. Matanya menatap tajam ke arah lapangan luas tempat Ardi bekerja. Wanita itu tak muda lagi, tapi juga belum tua. Usianya 34, dengan rambut pirang kecoklatan yang diikat longgar. Ia mengenakan sweater wol kelabu dan secangkir kopi hitam berada di tangannya. Ada yang berbeda pagi itu. Bukan pada udara, bukan pada sapi, tapi pada caranya memandangi pemuda Indonesia itu. Ia mengamati ketekunan yang jarang ia lihat dari pekerja sebelumnya. Bukan hanya soal kerja keras, tapi juga ketulusan. Dia kerja seperti ini bukan karena takut dimarahi, tapi karena memang mau. Gumam Maggie pelan pada dirinya sendiri. Di bawah sana, Ardi menoleh tanpa sengaja. Mata mereka bertemu sejenak. Ardi buru-buru menunduk dan kembali memeriksa sapi. Wajahnya memerah menahan malu. Maggie menyesap kopinya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ardi tinggal di sebuah pondok kecil dekat kandang. Hanya berisi ranjang sempit, rak besi berisi pakaian, dan poster usang peta Indonesia yang ditempel di dinding. Setiap malam, ia membaca Al-Quran kecil peninggalan almarhum ayahnya, lalu menulis surat untuk ibunya di Sukabumi, yang entah kapan akan ia kirim. Di surat terakhir ia menulis, "Bu, tempat ini luas, sapinya banyak, tapi yang paling bikin aku betah, pemilik ladangnya baik. Dia enggak sombong, tapi juga enggak gampang didekati. Kayak langit musim dingin, tapi cantik." Suatu sore, Maggie turun ke kandang tanpa mengajak sopir atau asistennya. Ia membawa 2 kotak makan berisi sandwich dan sup jagung buatan dapur rumah. "Ardi," panggilnya pelan, mendekati pemuda yang tengah memeriksa suhu tubuh sapi dengan alat digital. Ardi tersentak. Ia berdiri cepat-cepat, membersihkan tangannya dengan handuk kecil yang tergantung di pinggangnya. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" Maggie mengangkat kotak makan. "Makan bareng? Di bawah pohon. Sebentar saja. Kau sudah kerja sejak subuh." Ardi ragu. "Saya belum mandi, Bu." Maggie tersenyum tipis. "Saya juga belum ganti baju dari pagi." "Sama saja." Akhirnya mereka duduk di bawah pohon tua, di atas alas kain yang dibentangkan di tanah. Jarak di antara mereka masih sopan. Angin sore mengibaskan helaian rambut Maggie dan membuat tangan Ardi gemetar saat membuka tutup kotak. Mereka makan dalam diam beberapa saat. "Kamu betah di sini?" tanya Maggie tanpa menoleh. Ardi mengangguk. "Betah, Bu. Alhamdulillah. Saya belajar banyak. Dari sapi, dan dari tempat ini."
Maggie tertawa pelan. Dari sapi. Ardi mengangguk sungguh-sungguh. Sapi enggak pernah protes. Tapi mereka peka kalau ada orang jahat di sekitarnya. Maggie menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ardi, aku jarang begini. Tapi aku suka ngobrol sama kamu. Ardi membeku. Maggie melanjutkan. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tahu ini mungkin aneh. Tapi, aku merasa nyaman. Ardi meletakkan kotaknya perlahan. Bu Maggie, saya kaget. Saya cuma pekerja. Saya juga beda budaya, beda agama. Maggie mengangguk. Saya tahu. Tapi saya bukan remaja yang suka main hati. Kalau saya bilang saya suka kamu, itu bukan basa-basi. Keheningan kembali turun di antara mereka. Angin sore menyapu padang, membawa aroma tanah dan rumput liar. Ardi menunduk. Matanya berkaca. Bu, saya takut. Takut apa? Takut kalau nanti saya nggak bisa jaga perasaan ini dengan baik. Takut mengecewakan. Maggie menarik napas dalam. Kalau kamu tulus, kamu tidak akan mengecewakan. Jangan buru-buru jawab. Ardi, aku hanya ingin kamu tahu. Aku sudah tidak takut lagi merasa hidup. Langit mulai berubah warna. Jingga keunguan membingkai cakrawala. Di kejauhan, sapi-sapi mulai kembali ke kandang satu persatu. Tapi sore itu, satu percakapan sederhana telah mengubah cara dua manusia memandang satu sama lain. Dan dari balik keraguan, tumbuh benih yang pelan tapi pasti mulai mencari cahaya. Hari-hari setelah makan sore di bawah pohon itu terasa lain. Bukan karena sesuatu yang nyata berubah, tapi karena ada sesuatu yang kini mengendap dalam diam. Ardi tetap bangun sebelum fajar. Ia menunaikan salat subuh di musala kecil di belakang kandang, lalu mulai bekerja seperti biasa, memberi makan sapi, memeriksa air minum, mencatat kondisi hewan di buku log harian. Namun kini, setiap langkahnya melewati jalan setapak menuju gudang pakan, ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat menengok ke arah rumah utama. Di sisi lain, Maggie juga tidak banyak bicara. Ia kembali menjalankan rutinitas harian, mengawasi distribusi susu, mencatat pesanan dari distributor kota, dan menulis laporan mingguan. Tapi ada kebiasaan baru yang muncul. Ia sesekali mencari-cari sosok Ardi dari kejauhan, hanya untuk memastikan pria itu masih di sana, masih bekerja, masih bertahan. Suatu sore yang kelabu, Maggie duduk di ruang kerjanya dengan jendela besar terbuka lebar ke arah padang. Di pangkuannya terbuka tablet berisi halaman-halaman tentang Islam, artikel ringan, video ceramah, hingga tafsir ayat. Tidak ada yang memaksanya membaca. Tidak ada yang menyuruh. Tapi setelah percakapan mereka di bawah pohon itu, Maggie merasa hatinya mengajaknya mencari sesuatu. Di layar, sebuah kalimat tertulis jelas. Hidayah bukan datang karena cinta pada manusia, tapi kadang ia dimulai dari cinta itu. Maggie menutup tablet. Ia menatap keluar jendela, kehamparan hijau dan langit abu-abu di atasnya, lalu menunduk dengan senyum getir. Sungguh aneh. Cinta bisa membuatku belajar hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Sementara itu, di pondok kecilnya, Ardi duduk menatap foto usang keluarganya. Ibunya, adiknya, dan ayah yang sudah lama tiada. Ia menggenggam foto itu erat-erat. Bu, kenapa hidup bawa saya sejauh ini? Bisiknya lirih. Ada pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah ini cinta sungguhan? Atau sekadar euforia dari kesepian dua jiwa yang terluka? Sore itu, Ardi tak bisa tidur siang. Ia mengambil seikat bunga liar yang tumbuh di sisi ladang, dan sekeranjang kecil berisi susu perahan terbaik pagi itu. Lalu, dengan langkah ragu tapi pasti, ia menuju rumah utama. Maggie sedang duduk di teras belakang, mengenakan kemeja longgar dan celana linen. Rambutnya terikat seadanya. Wajahnya tampak lelah. Saat melihat Ardi, ia tersentak kecil. Ardi. Ardi mengangguk gugup, lalu mengangkat keranjang dan bunga. Ini untuk ibu, bukan hadiah.
Cuma rasa hormat saya. Maggie menerima bunga itu dengan senyum kecil. Kamu nggak harus bawa apa-apa, Ardi. Ardi menggigit bibir bawahnya, menunduk sebentar, lalu berkata pelan, Bu, saya nggak akan lari. Saya cuma butuh waktu. Kata-kata itu membuat Maggie terdiam. Tidak ada janji besar. Tidak ada pelukan atau air mata. Hanya satu kalimat jujur dari seorang lelaki sederhana. Dan itu lebih dalam dari apapun yang pernah Maggie terima. Beberapa hari berlalu. Maggie memanggil Nadine, sahabat ibunya yang dulu pindah keyakinan dan tinggal di Brisbane. Mereka berbicara lewat video call. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Maggie lirih. Nadine tersenyum hangat. Kalau hatimu merasa damai saat belajar, kamu sudah berada di jalan yang benar. Jangan terburu-buru, tapi jangan juga mengabaikan suara yang kamu dengar dari dalam. Maggie mengangguk pelan. Aku nggak sedang jatuh cinta seperti anak remaja, Nadine. Tapi Ardi membuatku ingin jadi orang yang lebih baik. Itu salah. Tidak, jawab Nadine cepat. Kadang kita butuh seseorang untuk menunjukkan bahwa kita masih hidup. Suatu malam, Maggie berdiri di ambang pintu musala kecil di peternakan. Di dalam, hanya ada satu orang, Ardi. Ia tengah duduk tenang, dengan mushaf terbuka di depannya. Maggie tidak masuk. Ia hanya berdiri, menatap punggung pria itu dari jauh. Ia tidak tahu doa apa yang sedang dibaca, atau ayat apa yang sedang direnungkan. Tapi saat angin malam berembus dan menggoyangkan kerudung tipis yang ia kenakan untuk pertama kalinya, Maggie merasa damai. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika ini jalannya, aku akan menapakinya perlahan, tapi tak akan berhenti. Di langit malam yang bertabur bintang, tak ada gemuruh. Tapi di hati dua orang manusia di peternakan itu, sebuah langkah baru telah diambil. Diam-diam, tapi pasti. 3 minggu berlalu sejak percakapan di teras belakang itu. Peternakan tetap hidup dalam iramanya yang biasa. Sapi-sapi diperah 2 kali sehari. Truk distribusi datang setiap pagi Selasa dan Jumat. Dan Ardi masih bangun sebelum matahari muncul, mengawali hari dengan wudhu dan salat subuh di musala kecil. Namun, suasana di antara Maggie dan Ardi perlahan berubah. Mereka tak lagi canggung bertemu, meskipun masih menjaga jarak. Ardi mulai berani mengajukan ide tentang perbaikan sistem kandang, manajemen pakan berbasis rotasi, hingga jadwal pemeriksaan kesehatan sapi yang lebih efisien. Maggie mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau kamu punya banyak ide, kenapa kamu cuma jadi pekerja biasa? Tanya Maggie suatu sore di dapur belakang sambil mengaduk adonan roti. Ardi mengangkat bahu. Saya pernah kuliah peternakan, Bu, tapi enggak tamat. Biayanya terlalu berat. Saya pilih kerja biar bisa bantu ibu di kampung. Maggie menatap pria itu dalam-dalam. Kamu selalu pakai, Bu, ke saya. Kenapa? Ardi tertawa pelan. Saya nggak berani manggil yang lain. Kenapa? Takut. Takutnya bukan ke ibu, tapi ke hati sendiri. Kalimat itu membuat Maggie berhenti mengaduk. Ada jeda panjang sebelum ia kembali bergerak. Kamu tahu, katanya, aku dulu juga takut mencintai lagi. Setelah ditinggal suami, semua orang datang dengan motif, harta, koneksi, atau sekadar ingin tampil di majalah pertanian. Ia menatap keluar jendela, ke arah ladang tempat sapi-sapi merumput tenang di bawah cahaya matahari senja. Tapi kamu datang dengan keringat, dengan diam-diam. Dan itu justru membuatku merasa hidup kembali. Malam itu, Ardi kembali ke pondok kecilnya, tapi tak langsung tidur. Ia membuka aplikasi panggilan video, lalu menghubungi ibunya di kampung halaman. Setelah beberapa kali nada sambung, wajah keriput penuh kasih itu muncul di layar. Ibu, maaf ganggu, tapi saya perlu restu. Wajah ibunya tak berubah, hanya matanya yang memicing sedikit. Restu buat apa, Ardi? Saya mau nikahi majikan saya di sini.
Namanya Maggie. Dia bule, janda, tapi baik, Bu. Luar biasa baik. Ibu Ardi tidak langsung menjawab. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau dia perempuan baik, dan kamu niatnya lurus, kenapa harus takut? Jangan jadi laki-laki yang ragu-ragu terus sepanjang hidup." Ardi menunduk. "Saya nggak punya apa-apa, Bu. Justru karena kamu nggak punya apa-apa, Tuhan mungkin kasih seseorang yang bisa bikin kamu jadi lebih dari sekadar buru sapi." Malam itu, Ardi menangis dalam diam. 3 hari kemudian, Maggie mengundangnya ke ruang kerja utama. Ruangan itu dingin, dengan meja panjang dari kayu tua, beberapa berkas laporan keuangan, dan sepasang cangkir teh yang sudah disiapkan. Ardi masuk dengan gugup. Ia mengenakan baju yang paling rapi yang ia punya, kemeja biru lengan panjang dan celana bahan yang ia setrika sendiri pagi tadi. Maggie mengenakan gamis panjang berwarna lembut. Wajahnya tanpa riasan, hanya senyum kecil yang mencoba menyembunyikan gugupnya. "Aku sudah bicara dengan Nadine, juga dengan pengacara," ucap Maggie pelan. "Semua dokumen pernikahan bisa diurus, termasuk konversi agama. Aku sudah belajar, dan aku yakin ini bukan karena kamu, tapi karena aku juga menemukan kedamaian." Ardi menelan ludah. "Bu, kita menikah," kata Maggie dengan mantap. "Bukan karena kamu butuh tempat tinggal, dan bukan karena aku butuh pelindung, tapi karena kita saling percaya. Kamu tahu itu, kan?" Ardi mengangguk pelan. "Saya tahu, dan saya siap. Tapi saya mau satu hal." "Apa?" "Saya tetap kerja. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pengelola. Saya enggak mau hanya dikasih posisi. Saya mau buktikan saya layak." Maggie tersenyum. "Itu yang selalu aku harapkan." Pernikahan mereka dilangsungkan seminggu kemudian, tanpa pesta mewah. Hanya Maggie, Ardi, 2 saksi dari komunitas muslim setempat, seorang penghulu, dan Nadine sebagai wali. Di ruang keluarga yang dulu sunyi, lantunan kalimat ijab kabul menggema dalam kesederhanaan yang agung. Setelah ucapan sah terdengar, Maggie menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa lengkap. Ardi menggenggam tangannya dan berbisik, "Mulai hari ini, kita jaga ladang ini, dan hati kita sama-sama." Malam itu langit Queensland bersih dari awan. Bintang-bintang bertebaran seperti taburan doa di atas rumah kecil yang kini bukan hanya peternakan, tapi juga rumah bagi 2 hati yang menemukan makna hidup di tengah padang rumput dan embusan angin yang tak pernah lelah berputar. Pagi-pagi benar setelah pernikahan mereka, Ardi tidak berada di kamar utama. Maggie mencarinya ke dapur, ke ruang kerja, hingga ke halaman belakang, dan baru menemukannya di kandang sapi. Dengan sarung tangan karet dan sepatu bot berlumpur, Ardi tengah menyisir bulu seekor sapi betina yang baru melahirkan. "Kamu ngapain pagi-pagi di sini? Kita baru nikah kemarin." "Loh?" seru Maggie sambil menyandarkan diri di pagar kandang, tertawa kecil. Ardi menoleh. Wajahnya penuh keringat tapi senyumnya lebar. "Sapi ini enggak peduli saya pengantin baru, Bu. Dia tetap butuh dimandikan." Maggie tersenyum lembut. "Bukan, Bu. Lagi, Mas." Ardi nyaris menjatuhkan ember air karena gugup. "Iya, maaf, sayang." Mereka tertawa bersama. Tapi momen ringan itu hanya berlangsung sebentar. 2 minggu setelah pernikahan, sesuatu mulai terasa ganjil. Salah satu truk pengangkut susu terlambat 2 hari. Distributor tetap tidak memberi kabar. Bahkan seorang pelanggan tetap dari kota mengembalikan 2 drum susu dengan alasan bau aneh. Maggie mengernyit saat membaca laporan itu. Ia turun langsung ke ruang pendingin. Ardi ikut meneliti, mencium aroma susu, mencatat suhu penyimpanan, dan memeriksa data produksi. Semuanya normal. "Ini aneh," gumam Ardi. "Kalau bukan dari kita, berarti sabotase."
Maggie terdiam. Kamu pikir ada yang sengaja? Ardi mengangguk pelan. Mungkin. Atau mungkin juga hanya salah paham. Tapi kita harus selidiki. Hari itu juga, Maggie memanggil 2 orang. Seorang teknisi keamanan dan seorang pengacara. Dalam rapat singkat di ruang kerja, mereka memeriksa dokumen hak waris tanah peternakan. Di situ tercatat satu hal yang membuat jantung Maggie berdegup lebih cepat. Sebagian tanah di sisi timur peternakan belum sepenuhnya atas namanya. Masih terikat sebagai bagian dari properti bersama dengan mendiang suaminya, dan berpotensi bisa diklaim oleh Frank Elston, adik iparnya yang dulu sempat menolak Maggie mentah-mentah. Kamu pikir dia balik lagi? Tanya Ardi. Entah, jawab Maggie. Tapi kalau dia tahu aku menikah lagi, apalagi dengan kamu yang bukan warga negara sini, dia mungkin pikir peternakan ini bisa dirampas. Ardi menatap istrinya lekat-lekat. Kita lawan bareng. Ya. Maggie mengangguk. Dan malam itu mereka menyusun strategi. Sementara itu, Maggie diam-diam menemui Nadine dan seorang pengacara baru di Brisbane. Ia membuat revisi dokumen waris, sekaligus menyiapkan perjanjian usaha yang resmi atas nama mereka berdua, Maggie dan Ardi, sebagai mitra legal, bukan hanya pasangan suami istri. Ardi pun mulai mengelola unit pengolahan pakan. Ia belajar dari nol tentang manajemen logistik, pencatatan stok, dan negosiasi harga bahan baku. Tidak mudah. Banyak kesalahan kecil, salah kirim, salah mencatat, bahkan sempat terlambat bayar supplier. Ini lebih susah dari ngurus sapi. Ya, keluhnya sambil menyeka keringat suatu sore. Maggie duduk di meja kerja, meneliti angka-angka, lalu menjawab pelan. Tapi ini ladang kita sekarang. Dan kamu, lebih dari sekadar karyawan. Kamu bagian dari nadi peternakan ini. Namun badai benar-benar datang saat mereka mendapat kabar bahwa 2 kandang di sisi timur dirusak malam hari. Pintu kandang dibiarkan terbuka. 1 sapi terluka parah. Dan CCTV diputus. Saat Ardi memeriksa tanah basah di dekat pagar, ia menemukan jejak sepatu bot berat dan bekas ban mobil besar. Ini bukan perbuatan iseng, ucapnya tegas. Ada orang yang ingin kita jatuh. Maggie berdiri di sampingnya, mengenakan jaket kerja dan shawl wol. Wajahnya kaku. Frank, gumamnya. Ardi menoleh. Kamu yakin? Aku kenal langkah-langkah liciknya. Malam itu, Maggie duduk sendirian di dapur. Ia menatap lilin menyala di atas meja, cahaya kecil yang gemetar di tengah ruangan gelap. Ketika Ardi masuk dan duduk di seberangnya, ia bertanya pelan, kamu pernah takut kehilangan segalanya, Di? Ardi menjawab tanpa ragu. Pernah. Tapi yang lebih aku takutkan adalah kalau aku nyerah sebelum berjuang. Maggie tersenyum tipis. Lalu, ia mengeluarkan 1 bundel surat. Aku sudah siapkan ini. Kalau suatu hari semuanya runtuh, kamu tetap punya hak atas apa yang sudah kamu bangun di sini. Ardi menolak membaca surat itu. Enggak usah. Sayang. Selama kamu masih di sini, aku enggak butuh kertas. Aku butuh kamu. Keesokan harinya, mereka mulai langkah baru. Mengadakan audit internal, memperbaiki sistem keamanan, dan menandai ulang batas tanah menggunakan teknologi GPS. Dan dalam satu sesi rapat komunitas peternak setempat, Ardi untuk pertama kalinya berbicara sebagai perwakilan resmi peternakan Elston. Kami tidak hanya menjual susu, kami membangun kepercayaan. Dan kalau ada yang ingin merusak itu, mereka harus berhadapan dengan kami. Tepuk tangan mengalun. Mata Maggie berkaca. Hari itu, ia tahu, suaminya bukan lagi lelaki dari negeri jauh yang datang hanya untuk bekerja. Ardi kini adalah fondasi rumah yang ia bangun ulang dengan cinta, keberanian, dan ketekunan. Dan di padang rumput yang dulu hanya dipenuhi suara sapi, kini ada suara hati yang tak lagi ragu berjalan bersama, melawan apapun yang menghadang. Langit sore tampak murung saat truk dari Brisbane berhenti di halaman rumah utama. Debu berterbangan, mengaburkan pandangan Maggie yang berdiri di beranda. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tak disentuh. Dari pintu truk,
Turun seorang pria dengan jas kasual warna kelabu. Rambutnya mulai memutih di pelipis, dan wajahnya menebar aura percaya diri yang menjengkelkan. McGee menegang seketika. "Frank," gumamnya, nyaris seperti desis. Frank Elston, adik mendiang suaminya, dan satu-satunya anggota keluarga Elston yang dulu terang-terangan menolak kehadiran McGee dalam urusan warisan, melangkah santai ke arah rumah. "Long time no see, McGee," sapanya sok ramah. "Kudengar kamu sekarang menikah lagi. Dengan siapa namanya?" "Ardi." "Ardi," jawab McGee tajam. "Dan dia lebih dari cukup untuk jadi mitra hidup dan mitra kerja." Frank tertawa pelan. "Semoga saja. Tapi kurasa kita punya urusan yang belum selesai." Di ruang tamu, pertemuan menjadi tegang. Ardi ikut duduk, diam, mengamati. Frank membuka map berisi dokumen legal. "Saya ingin negosiasi ulang bagian tanah di sisi timur. Dalam surat warisan lama, ada klausul tentang pembekuan hak jika pemilik menikah kembali dalam waktu kurang dari 5 tahun. McGee menggeleng. "Itu sudah gugur. Saya sudah daftarkan ulang dan mendapat verifikasi dari pengadilan lokal." "Tapi saya bisa banding," balas Frank. "Dan kita sama-sama tahu, skandal pernikahan dengan buruh migran bisa jadi berita panas yang menjatuhkan reputasi usaha kecilmu." Ucapan itu menusuk. Ardi menatap Frank lekat-lekat, lalu menjawab dengan tenang, "Kami mungkin kecil, tapi kami bersih. Kalau Anda ingin perang kotor, silakan. Tapi kami siap buka semua catatan tanah, termasuk yang Anda jual ke perusahaan tambang secara ilegal 2 tahun lalu." Frank terdiam, tersenyum getir. "Jadi bocah ini sudah kamu latih bicara, McGee berdiri, matanya tajam. "Bukan saya yang melatih, tapi rasa hormat dan harga diri yang tak pernah bisa kamu beli." Frank menghela napas, lalu pergi tanpa menoleh. Sepekan setelah kejadian itu, tekanan demi tekanan datang. Media lokal tiba-tiba memberitakan gosip tentang perkawinan terselubung demi status legalitas tanah. Beberapa pelanggan ragu untuk melanjutkan kerjasama. Ardi dan McGee bekerja siang malam. Mereka mengadakan sesi terbuka, mengundang masyarakat untuk melihat sendiri proses peternakan, dari pemerahan, pengemasan, hingga pengiriman. "Kami bukan sekadar pasangan. Kami tim," kata McGee di hadapan pengunjung. "Dan kami bangun usaha ini dari bawah. Dengan hati, bukan tipu daya." Namun tekanan tak berhenti. Suatu malam, McGee mendapati email tanpa pengirim jelas, menyertakan foto-foto Ardi sedang bekerja dengan cap illegal worker di atasnya. Ia gemetar. Diambilnya ponsel dan menelepon pengacaranya. Pagi harinya, Ardi diminta datang ke kantor imigrasi untuk klarifikasi dokumen visa kerjanya yang belakangan berubah status karena pernikahan. "Enggak apa-apa," kata Ardi pada McGee sambil mengenakan jaketnya. "Aku enggak takut diperiksa. Aku takut kalau kamu sampai merasa sendirian lagi." McGee memeluknya erat. "Aku enggak akan pernah sendiri lagi, selama kamu tetap di sini." Setelah hampir 5 jam pemeriksaan, Ardi kembali ke rumah. Wajahnya lelah, tapi lega. Mereka cuma cek ulang. Semua aman. Tapi mereka bilang, "Kita mulai menarik perhatian." McGee tertawa pahit. "Mungkin kita perlu buka usaha air susu untuk dinginkan kepala orang-orang yang panas." Ardi tersenyum. "Atau kita buka usaha keju, biar mereka tahu kita bisa tahan fermentasi hidup." Mereka tertawa bersama, dalam kepedihan yang justru memperkuat ikatan. Sore itu, di bawah langit jingga, McGee dan Ardi duduk di beranda rumah. Angin membawa aroma jerami dan susu segar. Di kejauhan, sapi-sapi mulai kembali ke kandang. "Kalau suatu hari semua ini lelah," kata McGee, "kamu masih mau tinggal di sini?" Ardi memandang padang luas di depan mereka. "Bahkan kalau cuma tinggal pondok kecil dan 1 ekor sapi pun, aku tetap di sini." McGee menyandarkan kepalanya di bahunya. "Kamu tahu,
Di, aku baru percaya bahwa rumah bukan tempat, tapi orang yang mau tinggal meski tak ada yang tersisa. Dan malam itu, di antara keheningan padang, satu hal menjadi jelas. Cinta mereka bukan lagi sekadar perasaan, tapi tekad untuk melindungi satu sama lain. Bukan dari dunia luar saja, tapi juga dari keraguan dalam hati sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak konflik terakhir dengan Frank. Peternakan perlahan pulih, dan kepercayaan masyarakat mulai kembali. Maggie dan Ardi tidak hanya bertahan, tapi membangun kembali dengan cara yang lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya. Mereka mulai mengembangkan lini produk baru, yogurt dan keju dari susu organik. Nama produk mereka, Elston Honest Milk, mulai dikenal di pasar swalayan lokal, bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena cerita di baliknya menyebar dari mulut ke mulut. Maggie tetap mengurus administrasi dan strategi bisnis, sementara Ardi memimpin tim produksi dan pelatihan untuk para peternak muda di desa-desa sekitar. Ia mengajarkan cara menjaga kebersihan kandang, mencatat data kesehatan sapi, hingga memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Kalau kita rawat tanah ini baik-baik, kata Ardi dalam salah satu pelatihannya, kita nggak cuma panen susu, tapi juga panen masa depan. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik turun di atap seng peternakan, Maggie keluar dari kamar mandi sambil memegangi perutnya. Bukan karena sakit, tapi karena ada yang lain. Di, bisiknya pelan. Ardi yang tengah duduk di meja kerja menatap istrinya. Wajah Maggie pucat, tapi matanya berbinar. Aku telat 2 minggu. Ardi bangkit berdiri. Jantungnya seolah berhenti sejenak. Kamu yakin? Maggie mengangguk pelan. Aku baru sadar. Baru berani berharap. Malam itu mereka ke klinik terdekat. Dan pagi-pagi sekali keesokan harinya, hasilnya jelas. Maggie hamil. Berita itu membawa kegembiraan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ardi menangis tanpa suara di kamar mandi kecil mereka. Di luar, Maggie duduk di beranda, memeluk perutnya yang masih rata, membayangkan kehidupan kecil tumbuh di dalam dirinya. Anak ini, gumamnya, lahir dari 2 dunia, tapi semoga dia tumbuh dengan satu hati, yang penuh cinta. Masa kehamilan berjalan tak mudah. Maggie mengalami mual hebat di awal trimester, dan sempat mengalami pendarahan ringan yang membuat mereka harus bolak-balik ke rumah sakit kota. Namun Ardi selalu ada. Ia belajar membuat teh jahe, mengganti bantal tiap malam, bahkan mencuci semua pakaian dan menyiapkan makanan dengan tangan sendiri. Bapak rumah tangga hebat, ejek Maggie suatu pagi sambil duduk di ranjang, lesu tapi tersenyum. Ardi mengangkat alis. Saya ini peternak dan chef freelance, Bu. Sayang. Ya, sayang. Mereka tertawa bersama. 8 bulan kemudian, bayi mereka lahir. Seorang putri mungil dengan kulit cerah dan mata seperti kopi hangat. Mereka menamakannya Raina, yang berarti berkah dari langit. Saat Maggie memeluk Raina untuk pertama kalinya, ia menangis. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh. Ia bukan hanya wanita yang berhasil mempertahankan ladangnya, ia kini seorang ibu. Ardi berdiri di samping ranjang, memandang istri dan anaknya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang aja kamu sayang, kata Maggie pelan. Ardi mendekat dan menyentuh dahi istrinya. Aku sayang, lebih dari yang bisa dijelaskan ladang ini, langit ini, atau sapi-sapi kita sekalipun. 3 tahun kemudian, Raina tumbuh jadi gadis kecil dengan semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Ia senang berlari di antara padang, menamai sapi-sapi seperti teman imajinernya, dan selalu duduk di pangkuan Ardi setiap kali ia membaca laporan mingguan. Suatu sore, saat Maggie sedang menyiram bunga di taman kecil belakang rumah, Raina berlari dan menarik ujung gamis ibunya. Bu, aku bikin susu coklat sendiri dari susu sapi Luma. Maggie tertawa. Kamu ngambil susu dari mana? Dari kulkas. Ardi menyusul dari belakang. Dan aku yang diminta jagain kulkasnya.
Maggie memandangi mereka berdua, suami dan anak yang mengubah segalanya. Ia tak lagi merasa sendiri, tak lagi merasa asing di tanah yang dulu terasa terlalu luas untuk satu hati. Kini ladang ini bukan hanya tempat usaha, tapi rumah. Tempat di mana cinta tak lahir dari kemewahan, tapi dari kerja keras, keberanian, dan ketulusan. Suatu malam, saat Raina sudah tertidur, Maggie dan Ardi duduk di depan perapian. Hujan turun lembut di luar. Api membias cahaya hangat di wajah mereka. "Kamu pernah bayangkan hidup kita bakal begini?" tanya Maggie. "Enggak," jawab Ardi. "Tapi aku selalu tahu, asal aku bisa jujur dan sabar, hidup bakal ngasih kejutan." Maggie menyandarkan kepala ke bahunya. "Terima kasih, Di." "Buat apa?" "Buat enggak lari waktu aku bilang aku suka kamu." Ardi tertawa kecil. "Kalau aku lari, aku enggak bakal tahu rasanya jadi orang yang paling beruntung di dunia." Dan di bawah langit malam Queensland, dengan suara sapi-sapi yang tertidur di kejauhan, keluarga kecil itu tahu, warisan paling berharga yang mereka punya bukan ladang atau usaha, tapi keberanian untuk memulai, dan kesetiaan untuk bertahan. Karena rumah sejati adalah tempat di mana cinta tak pernah diusir oleh batas, dan ladang tak pernah sepi dari langkah-langkah yang jujur. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa arti cinta sejati menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.